Selamat datang para peserta di webinar Pajak Talk. Dengan saya, Gloria Tabita Putri Panjaitan, mahasiswi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia. Nah, hari ini saya ditemani oleh narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Mbak Arini sebagai pelaku UMKM. Mbak Arini boleh perkenalan dulu, Mbak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Yolin Tamara. Saya selaku UMKM, bisa dibilang ya UMKM. Saya memiliki CV, namanya CV Tami yang sekarang itu bergerak di bidang kuliner gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arini. Tadi kita udah denger ya Bapak Ibu bahwa Mbak Arini ini seorang pelaku UMKM. Tapi Mbak Arini ini apakah bekerja sendiri atau memiliki perusahaan? Kebetulan saya ini sebenarnya awalnya buka usaha sendiri gitu Mbak. Awalnya saya terima orderan-orderan kayak pre-order gitu Mbak. Kayak saya bikin pre-order. Nah, ternyata lama-lama makin banyak peminatnya. Saya buka toko sendiri dan kemudian saya diajak bekerja sama lah gitu kita bilangnya. Diajak bekerja sama dengan beberapa dinas seperti ada dinas pendidikan, ada dari Pemprov Sumut juga untuk menyediakan snack gitu Mbak. Misalnya kayak ada rapat atau ada seminar gitu. Jadi yang menyediakan snacknya itu dari saya. Kemudian ternyata kan kalau kita ini berhubungan dengan pemerintahan gitu Mbak, kita tuh harus punya perusahaan. Nah, disitulah terbentuk perusahaan saya. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang bekerja sendiri sih, tapi ya adalah beberapa karyawan yang membantu gitu, Pak. Wah, menarik sekali ya narasumber kita hari ini. Nah, baik Mbak, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung masuk aja ke topik kita hari ini, yaitu kesadaran pelaku UMKM sebagai wajib pajak. Seperti yang kita tahu ya, Bapak Ibu, Mbak Arini ini setelah menjadi pelaku UMKM, cukup melek pajak nih. Menurut Mbak Arini sendiri, sudah sejauh mana sih pelaku UMKM Indonesia melek akan kewajiban perpajakan mereka? Kalau yang saya rasakan lah gitu ya Mbak. Kalau yang saya rasakan itu sebenarnya teman-teman dari kantor pajak itu lumayan giat Mbak untuk melakukan seminar karena saya kan udah dari tahun 2018 gitu ya Mbak, bergelut di bidang inilah gitu, di perusahaan kuliner. Jadi saya merasakan sih, kalau dari kantor pajak sendiri tuh sering gitu Mbak mengadakan acara-acara, kadang ada buat kelas-kelas pajak gitu, cara-cara melaporkan SPT, terus juga kadang tuh mau buat seminar gitu Mbak mereka. Jadi nggak cuma menjelaskan tentang pajaknya, tapi kita diajarin juga tentang packaging, kita diajarin tentang branding gitu-gitu Mbak. Jadi menurut saya uh, kantor pajak sendiri tuh udah sangat giat gitulah untuk mengedukasi, kita bisa bilang mengedukasi masyarakat. Tapi mungkin ya karena ini kan kalau UMKM ini kan dari berbagai kalangan gitu ya Mbak, ada anak muda, milenial, ada yang juga orang yang sudah lanjut usia. Jadi mungkin kalau kayak saya ini masih mengerti lah gitu tentang teknologi terkini, jadi masih bisa mengikuti. Tapi mungkin yang teman-teman yang sudah lanjut usia gitu mungkin uh, butuh ekstra gitu lah Mbak untuk belajar. Sih. Ya, berarti untuk wajib pajak yang usia lanjut agak mengalami kendala dalam mengikuti perkembangan ya, Mbak. Apa mungkin ini karena kurangnya sosialisasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, Mbak? Uh, Mungkin nggak juga ya Mbak ya, karena menurut saya sih untuk sosialisasinya sendiri sudah lumayan bagus lah. Saya juga kalau kantor pajak itu pegawai-pegawainya juga yang nggak udah nggak kayak zaman dulu lagi lah Pak. Sekarang itu udah yang
edukatif, ramah-ramah juga gitu. Jadi mungkin ya untuk teman-teman ada mungkin ya kayak orang yang susah gitu Mbak mengikuti perkembangan teknologi di era digital ini gitu sih. Itu aja sih Mbak. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa eh, secara online itu kan sekarang kan apa-apa online gitu ya Mbak. Mungkin nggak bisa mengikuti. Tapi kalau yang setahu saya sih kalau kantor pajak masih sih Mbak untuk membuka layanan cara tatap muka gitu di kantor pajak masih ada sih gitu Mbak. Nah, baik Mbak, saya mungkin mau tanya-tanya lebih dalam lagi mengenai Oke, boleh. usaha kulinernya Mbak Arini nih. Usaha ini sudah berapa lama sih Mbak berjalannya? Kalau usahanya sendiri itu saya dari tahun 2017, Mbak, 2017 awal. Tapi saya mulai membentuk perusahaannya sendiri ya untuk CP kami-kaminya. Saya itu dari tahun 2017 akhir sih untuk pendaftaran NPWP-nya, tapi mulai lapor pajak, bayar pajaknya itu di 2018 gitu. Oke. Nah, kita kan sekarang lagi dalam masa pandemi nih ya Mbak. Kalau saya boleh nanya nih, apa sih dampak pandemi terhadap usahanya Mbak Arini? Wah, kalau pandemi sendiri pastilah Mbak ya sangat-sangat berdampak. Apalagi nggak usah lah UMKM, saya pegawai-pegawai pun sangat-sangat terpukul ya Mbak ya di masa pandemi ini bahkan banyak yang dirumahkan lah atau apalah. Nah apalagi kayak kita yang UMKM ini Mbak, kalau saya sendiri sih yang saya rasakan ya dulunya kan banyak gitu Mbak orderan dari misalnya ada rapat atau ada seminar-seminar gitu biasanya tuh ada aja tuh orderannya. Eh, Dalam seminggu tuh banyak lah Mbak orderannya, mungkin saya nggak bisa cerita omset ya di sini ya. Eh, tapi semenjak adanya pandemi ini jadi sangat berkurang Mbak karena kan orang apa-apa dari rumah gitu kan, work from home istilahnya gitu kan, pakai ini saya juga baru tahu nih aplikasi Zoom ini baru-baru ini aja nih. Jadi dengan mereka tuh bekerja dari rumah nggak ada lagi tuh Mbak yang namanya rapat-rapat atau seminar tuh nggak ada, jadi sangat-sangat berdampak lah pada pemasukan saya sebagai pelaku usaha kuliner gitu Mbak. Jadi orderan pun berkurang, pendapatan pasti berkurang drastis drastis lah Mbak. Itu sih. Iya, kalau dari tahun 2017, berarti Mbak Arini menggunakan tarif PP 46 ya Mbak, 1% dari Iya, laba usaha. benar-benar. Jadi setelah memasuki 2018 dengan adanya PP 23 Mbak, gimana nih Mbak pendapat Mbak Arini tentang kebijakan ini? Ya, jadi kan dulunya itu tarifnya itu kalau nggak salah saya ya tarifnya itu di 1% ya Mbak ya di PP 46 itu ya Iya benar. 1%. Nah lalu kalau nggak salah juga tuh sekitar bulan Juni gitulah antara Juni atau Juli gitu Mbak itu tarifnya katanya sudah berkurang menjadi 0,5%. Nah Ya. eh, itu sangat membantu sih Mbak meskipun kalau kita lihat ya cuma berkurang 0,5% gitu tapi bagi kami ya pelaku UMKM ini sangat membantu gitu. Jadi pajaknya pun semakin ringan gitu, Mbak. Karena kan kadang kalau stigmanya orang-orang gitu ya, aduh kita yang nyari duit kok pemerintah yang enak-enak gitu dipotong dapat pajak padahal kan kita yang nyari duit. Tapi dengan adanya PP 23 kalau yang nggak salah saya itu di bulan Juni atau Juli itu eh, pendapatan kita itu dipotong pajaknya jadi semakin sedikit gitu pajaknya. Jadi ya sangat meringankan lah bagi kami pelaku usaha ini, Mbak. Iya, Itu benar sih. banget, Mbak. Pemerintah berarti sangat membantu ya, Mbak, UMKM sejak Juli 2018 tuh, Mbak, PP 23. Oh, Benar banget tarifnya jadi 0,5%. Nah, sekarang kita ini kan sedang berada dalam masa pandemi nih. Kemudian pemerintah kembali lagi mengeluarkan kebijakan, yaitu pemberian insentif pajak nih. Mbak Arini sendiri apakah sudah menggunakan fasilitas ini?
Oh, awal-awalnya tuh saya nggak tahu nih Mbak ada insentif pajak gitu, tapi ternyata teman-teman lah ngasih info gitu, itulah ada dari kantor pajak ngeluarin kalau ternyata selama masa pandemi ini ya Mbak ya kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu deh sampai kapan, kalau kita itu UMKM itu pajaknya jadi nggak dipotong gitu. Kalau misalnya kita ada eh, masuk ke mana, ke pemerintah, ke dinas-dinas gitu, ada kerjasama, itu pajaknya nggak dipotong, asal bisa menunjukkan kalau kita ini ada fasilitas insentif pajaknya gitu. Terus kalau untuk usaha saya sendiri di toko juga tidak perlu membayar pajak, cukup melaporkan aja gitu, Mbak. Iya, benar banget. Nah, Mbak Arini kan sudah mengerti nih ya soal insentif pajak, tapi mungkin ada dari antara peserta kita yang mungkin belum pernah mendengar nih, Mbak. Jadi saya mungkin boleh jelasin sedikit. Nah, sejak 2020 hingga Desember nanti 2021, pemerintah memberlakukan kebijakan pemberian insentif pajak nih, Mbak. Jadi dengan adanya insentif ini, pembayaran pajak ini ada yang beberapa ditanggung oleh pemerintah, ada yang ditanggung sebagian, ada yang ditanggung seluruhnya. Nah, karena peserta webinar kita ini pelaku UMKM ya, Mbak, jadi kita mungkin bahasnya di ranah UMKM aja. Nah, untuk UMKM sendiri, seluruh pajaknya itu ditanggung oleh pemerintah, Mbak. Dan kewajiban UMKM-nya hanya untuk melaporkan realisasinya. Kalau Mbak Arini, gimana dampak insentif ini terhadap usaha kuliner Mbak Arini? Insentif ini pastinya berdampak positif gitu ya Mbak ya bagi saya selaku pelaku usaha di bidang kuliner gitu. Jadi karena sebelum-sebelumnya itu kan kalau kita ada kerjasama gitu sama dinas, pasti mereka langsung potong gitu. Nah sekarang ini mereka tuh cuman kasih fakturnya aja gitu Mbak. Jadi kita tinggal melaporkan dan tidak dipotong pajak gitu. Jadi ya meskipun sedikit Mbak, dipotongnya juga cuma 0,5% toh, tapi sangat-sangat apa ya Mbak ya, jadi rasanya kita oh ini pemerintah nih turut turut membantu gitu bagi UMKM. Jadi penghasilan kita tuh bisa sepenuhnya untuk kita lagi gitu sih Mbak. Iya, benar banget ya. Berarti pemerintah ini sangat peduli ya terhadap UMKM dan kita harus berterima kasih kepada pemerintah karena dengan adanya insentif ini eh, para pelaku UMKM itu sangat terbantu. Nah, kalau kita boleh kilas balik nih, tadi Mbak Arini sempat menyebutkan mengenai DJP online. Dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah mendigitalisasi beberapa dari layanannya. Kalau Mbak Arini sendiri nih sudah menggunakan fasilitas online apa aja nih Mbak? Kalau saya sih pasti ya, karena kan eh, saya ini yang lumayan gitulah setiap bulan gitu harus berurusan dengan pemotongan pajak kah atau pokoknya dengan kantor pajak lah gitu Mbak. Jadi saya untuk penggunaan apa sih namanya website ya Mbak ya, website DJP online itu sendiri lumayan sering Mbak. Jadi lumayan bisa dibilang fasih lah dari yang dulunya sih cuma lapor-lapor pajak aja gitu Mbak kalau DJP online, tapi belakangan ini saya lihat webnya itu udah semakin banyak gitulah layanannya. Jadi kan kalau saya kan di toko itu kan juga saya eh, laporkan gitu Mbak, saya laporkan pajaknya dan saya bayarkan. Nah, dulu itu saya harus datang ke kantor pajak nih untuk minta nomor billingnya untuk bayar pajak itu loh Mbak. Jadi ngantri gitu, padahal kan bikin nomor billing itu paling cuma berapa menit lah Mbak, 2-3 menit aja. Tapi harus ngantri di kantor pajaknya itu lama gitu, padahal yang saya butuhkan cuma bentar. Nah, dengan adanya fasilitas kode billing yang disediakan di DJP online, jadi saya nggak perlu lagi Mbak sekarang kalau mau bayar pajak itu udah tinggal di rumah aja lah Mbak, bikin bikin sendiri, bayar sendiri, pokoknya sangat-sangat dimudahkan lah Mbak dengan adanya fasilitas online ini. Dulu daftar NPWP-nya gimana Mbak? Oh, kalau NPWP sih kebetulan kan saya bikinnya di 2017 Mbak. Di situ kan baru-baru berkecimpung lah kita bilang. Jadi
belum ngerti tuh kalau ternyata, ngurus-ngurus pajak itu bisa online. Jadinya saya daftar pertama kali itu sih langsung datang ke kantornya langsung sih, Mbak, gitu. Iya, kalau tadi kita sudah bahas soal insentif nih, Mbak Arini kemarin gimana nih Mbak cara lapornya? Oh, kalau untuk ambil insentifnya, karena kebetulan itu juga saya kan baru ya, kayak belum gitu ngerti. Jadi kemarin itu memang saya langsung datang Mbak ke kantor pajak. Tapi memang sekarang kan kalau datang ke kantor pajak juga harus bikin janji dulu, kayak lebih ketat lah Mbak karena semenjak pandemi ini kan. Tapi ya karena saya juga belum ngerti gitu, gimana cara penggunaannya, jadi saya langsung datang sih Mbak ke kantor pajak untuk ngurus insentifnya itu. Oke, baik. Mbak Arini kan tadi langsung datang nih ke kantor pajak untuk melaporkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri untuk mendapatkan fasilitas insentif pajak, bisa mengaksesnya secara online di website DJP pajak.go.id. Begitu. Baik, demikianlah webinar kita pada hari ini. Mbak Arini, terima kasih banyak loh Mbak sudah menyediakan waktunya Sama Mbak. berbagi ilmu dan berbagi pengalaman bersama kita di tempat ini. Saya doakan semoga sehat selalu dan semakin lancar usahanya supaya semakin Amin, banyak amin. pajaknya ya Mbak. Waduh. Baik Bapak Ibu, demikianlah webinar kita pada hari ini. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.